Cerita novel menantu pewaris Dewa Obat, ojo lali subscribe saudaraku, gas wae wis. Bab 2821 Song Zilan awalnya menolak. Bukan karena dia tidak ingin membantu Lin Mo, tetapi karena dia khawatir dia akan menimbulkan masalah pada Lin Mo jika dia tidak melakukannya dengan baik. Sekarang setelah dihibur, dia mengambil keputusan. Oke, biarkan aku mencobanya. Lin Mo sangat gembira saat melihat Song Zilan setuju. Dengan cara ini, dia tidak perlu khawatir tentang aliansi bisnis. Dengan potensi Song Zilan, mengelola aliansi bisnis tidaklah sulit, tapi menghadapinya staf manajemen saja berbeda. Selama dia beradaptasi dengan posisi ini, aliansi bisnis pasti akan sejahtera di masa depan. Saudari Song, tolong serahkan urusan Yun Chuang dalam beberapa hari terakhir. Segalanya akan menjadi lebih rumit di masa depan. Tolong, wajah Song Zilan memerah ketika dia melihat mata panas Lin Mo. Itu segera kembali normal. Oke, anggap saja itu sebagai hutang kakakku padamu. Aku akan membuat perjanjian dengan grup. Grup Yun Chuang sekarang berada di jalur yang benar, dan dia tidak perlu terlalu khawatir. Selain itu, Pan yang juga punya salah satu cabang grup, benar-benar tidak mungkin. Bukan tidak mungkin markas dipindahkan ke Pan Yang, ini hanya masalah perintah pemindahan Song Zilan. Setelah masalah selesai, Lin Mo juga mempertimbangkan keselamatan Song Zilan dan langsung memindahkan pengawal Yulin yang dipimpin oleh Di Yun ke Song Zilan, sedangkan Chen Jin juga memindahkannya dari Pan Yang, sehingga keterampilan pengawal Yulin dapat melindungi Song Zilan. Keamanan dan pelatihan tidak akan ketinggalan, membunuh dua burung dengan satu batu. Malam yang hening, rapat keesokan harinya masih dijadwalkan pada siang hari, dan masih banyak hal yang perlu diselesaikan. Namun, semua yang tinggal sudah tergabung dalam aliansi bisnis, sehingga banyak hal yang bisa diselesaikan dengan mudah. Presiden Kamar Dagang secara alami adalah Lin Mo, dan wakil presidennya adalah Song Zilan. Meskipun banyak orang yang mengeluh tentang hal ini, Lin Mo tidak berani mengatakan apapun karena dia telah menunjuk semua orang. Jika dia ingin mengikuti daging, dia hanya akan bekerja sama. Sedangkan untuk markas besar aliansi komersial belum diputuskan. Kota Panyang terlalu terpencil, dan kota Heshan bahkan lebih terpencil dan tidak sebaik kota Panyang. Dalam hal ini, Lin Mo berencana menunggu hingga provinsi Hanoi direorganisasi sebelum memilih posisi. Sedangkan untuk anggota Dewan Aliansi Bisnis, saat ini hanya ada 4 anggota, Lin Mo, Song Zilan, Zhao Ziyan dan Tong Xiaohe. Yang lainnya anggotanya harus ditentukan. Aliansi bisnis baru saja dibentuk, jadi anggotanya tidak terburu-buru. Adapun nama aliansi pedagang, tentu saja adalah Aliansi Pedagang Daku. Setelah semuanya beres, hari sudah malam. Aliansi Pedagang Daku kami kini telah terbentuk. Terima kasih atas kerja keras semua anggota atas kerjasama Anda selama 2 hari terakhir. Untuk mengungkapkan rasa terima kasih saya akan memberi Anda hadiah kedua hari ini. Begitu kata Lin Mo, kata-kata ini, suasana langsung kembali tenang. Sekarang aliansi bisnis telah terjalin, semua orang mengharapkan peristiwa besar yang akan datang. Setiap orang harus mewaspadai konflik antara saya dan keluarga Kong. Sekarang biarlah keluarga Kong menjadi batu loncatan bagi aliansi bisnis kita untuk menjadi terkenal di Daku. Saya akan menjadi orang pertama yang mengambil tindakan terhadap keluarga Kong. As untuk anggota aliansi bisnis, Anda sendiri. Begini, setelah jatuhnya keluarga Kong, saya tidak akan mengambil uang, sumber daya lain, siapapun di antara Anda yang mengambilnya adalah milik semua orang. Tapi hati-hati jangan sampai merusak keharmonisan. Semua orang awalnya mengira Lin Mo ingin menggunakan urusan publik untuk keuntungan pribadi dan menggunakannya untuk berurusan dengan keluarga Kong. Tetapi setelah mendengar pembagian kepentingan ini, semua orang memuji keterbukaan dan sikap tidak mementingkan diri sendiri Lin Mo. Keluarga Kong mungkin bukan apa-apa bagi Lin Mo, tetapi bagi sebagian besar orang yang hadir, mereka tidak ada bandingannya. Sekarang Lin Mo yang memimpin, mereka bisa makan daging dari belakang. Bagaimana mungkin semua orang tidak mau? Kalau begitu pertemuan 2 hari selesai, setelah keluarga Kong digulingkan, mari kita adakan jamuan perayaan lagi. Mengikuti perintah Lin Mo,
Semua orang buru-buru kembali ke kekuatannya masing-masing dan menyiapkan peralatan makan untuk makan daging. Sedangkan untuk jamuan perayaan, bukankah itu hanya kue merah muda? Semua orang tahu ini. Adapun pembentukan aliansi pedagang daku, menyebar dengan cepat pada saat yang bersamaan. Ayah, sesuatu yang buruk telah terjadi, sesuatu yang buruk telah terjadi. Setelah Kong Li mendapat kabar bahwa Lin Mo telah membentuk aliansi bisnis untuk menangani keluarga Kong, dia langsung ketakutan. Lin Mo sendiri sudah cukup bagi mereka untuk minum apot. Sekarang kita telah bersatu dengan ribuan orang dari berbagai kekuatan, besar dan kecil. Ini bukan pertarungan, jadi cepat lari. Kong Jingtian secara alami menerima berita ini lebih awal. Awalnya, dia tenggelam dalam kegembiraan Lin Mo yang menyinggung pangeran tertua, dan merasa bahwa Lin Mo hanya punya beberapa hari untuk hidup. Tapi sekarang Lin Mo tidak hanya aman dan sehat, tetapi juga memiliki bahkan menjadi lebih kuat. Apa yang kamu lakukan? Bisakah kamu memiliki beberapa kualitas keluarga Kong? Dia sudah kesal, tetapi sekarang dia dimarahi oleh satu-satunya yang tersisa. Dia merasa lebih kesal. Segera setelah Kong Jingtian mengetahui bahwa Lin Mo telah membentuk aliansi bisnis, dia mengirimkan undangan dan berencana menggunakan koneksinya sendiri untuk bersatu melawan Lin Mo. Namun, langkah ini pada akhirnya gagal. Bahkan keluarga Wu, yang dekat dengannya mereka, saat ini saya juga memilih berpura-pura menjadi tuli dan bisu. Hei, mereka sekelompok serigala bermata putih. Mereka tidak mau memikirkan siapa yang membuat mereka menjadi lebih besar dan kuat. Sekarang keluarga Kongku dalam masalah. Mereka semua memilih menjadi burung unta. Kamu masih tinggal di sini, cepat dan atur tenaga kerja. Kong Li meledak bahkan sebelum dia bisa mengatakan sepatah kata pun kepada lelaki tua itu. Bahkan sekarang, yang dia khawatirkan bukanlah keselamatan keluarga Kong, tetapi keselamatannya, warisannya sendiri. Kemungkinan terburuknya, keluarga Kong akan hancur pada saat itu. Begitu dia menjual seluruh properti keluarganya, dia melarikan diri ke luar negeri dan terus hidup bahagia selamanya. Jika Kong Jingtian tahu bahwa satu-satunya putranya yang masih hidup adalah gagasan ini, dia akan menjadi gila atau gila. Setelah pertemuan gabungan aliansi pedagang, tidak ada hal besar yang terjadi kecuali diskusi tentang masalah ini di Daku, dan siapapun yang peduli tahu bahwa semua ini hanyalah ketenangan sebelum badai. Di pagi hari ini, hanya ada sedikit sinar matahari yang hangat, dan angin dingin terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Kong Jingtian menghubungi Zenla untuk terakhir kalinya, dan satu-satunya jawaban yang dia dapatkan adalah dia bisa melakukan apa yang dia inginkan. Adapun pria berjubah hitam yang awalnya mendorongnya untuk menyerang Pangeran ke-6, dia tidak pernah melihatnya lagi. Dia tidak bisa, saya tidak menghubungi Pangeran tertua hanya dalam beberapa hari. Pada akhirnya, keluarga Kong, yang selalu menjadi kekuatan yang kuat di Provinsi Hanoi, tampaknya telah tertular wabah, dan semua orang menjaga jarak darinya. Saat ini, keluarga Kong hanya bisa bertarung sendirian. Konsultasi pasar saham Daku, pada pembukaan pasar hari ini, harga saham Kongjia Group anjlok. Segera setelah berita ini keluar, semua anggota aliansi pedagang Daku tahu bahwa ini adalah sinyal Lin Mo untuk mengambil tindakan, dan sudah waktunya untuk mengambil tindakan. Kong Jingtian baru saja menerima berita dari pasar saham, dan dia belum pulih. Pengurus rumah tangga di sini membawa berita tentang real estate. Perumah tangga, komunitas tetangga keluarga Kong kita sudah mulai menjual dengan harga lebih murah. Kong Jingtian hanya tersenyum menghina. Pemilik rumah yang sudah membeli rumah akan menyetujui penjualan dengan harga lebih murah. Jangan khawatir. Hanya orang bebal yang menginginkan rumah seperti ini. Ini adalah cara yang naif untuk menyerang keluarga Kong kami. Setelah ragu-ragu beberapa saat, pengurus rumah tangga menjawab dengan jujur. Para kepala rumah tangga yang sudah membeli rumah punya mengadopsi subsidi. Berapa pengurangannya? Cangkir teh di tangan Kong Jingtian langsung jatuh ke tanah. Ini adalah metode persaingan yang merugikan musuh sebanyak 1000 dan merugikan diri sendiri sebanyak 800. Yang paling dikhawatirkan oleh pembeli rumah adalah naik atau turunnya harga rumah.
begitu rencana penurunan harga bersubsidi mereka keluar, berapapun kenaikannya, jika pemilik rumah merugi, tidak ada yang akan membeli rumah keluarga Kong. Sekelompok orang yang tidak tahu malu benar-benar menggunakan trik tercela seperti itu. Setelah Kong Jingtian kehilangan kesabaran, dia langsung layu. Metode ini tidak dapat diselesaikan untuk keluarga Kong. Belum lama ini, mereka baru saja menebusnya. Pendapatan dari ding harta keluarga telah rusak parah, sehingga tidak ada uang tersisa untuk melawan pihak lain. Kabar buruk di sisi real estate bukan hanya penawaran jahat. Properti yang sedang dibangun oleh keluarga Kong juga telah ditangguhkan karena pemutusan pasokan bahan bangunan secara kolektif. Ketika tim konstruksi mendengar berita tersebut, mereka langsung panik dan menambahkan bahwa mereka memiliki niat jahat. Setelah dibujuk oleh orang lain, semua pekerja konstruksi merasa bahwa keluarga Kong akan jatuh. Tiba-tiba, sekelompok pekerja konstruksi bergegas menuju Lin Mo dan mulai meminta gaji mereka. "Tuan, semua pedagang toko atas nama kami secara kolektif telah membatalkan sewa. Tuan, ini buruk. Semua pelanggan di terminal kami telah dipindahkan atau dikirim ke terminal agen. Pinjaman mengatakan bahwa kami telah dibatalkan. Orang-orang yang memenuhi syarat untuk pinjaman sekarang meminta hutang. Ayah, mengapa saya tidak menerima uang jajan saya bulan ini?" Kabar buruk datang silih berganti. Dalam 2 atau 3 hari, saat itu, semua industri atas nama keluarga Kong berhenti bekerja satu demi satu. Dan rantai modal terputus total. Sederhananya, keluarga Kong kini tidak hanya kehabisan uang, tapi juga terlilit hutang. Kong Jingtian juga telah mencoba berbagai cara untuk mencari bantuan, tetapi sekarang dia telah ditekan ke segala arah. Tidak ada seorang pun yang dapat kembali untuk membantunya. Bahkan organisasi lintah darat bawah tanah tersebut tidak bersedia meminjamkan uang kepadanya. Bisa dibayangkan bahwa Kong Jingtian keluarganya benar-benar putus asa. "Tuan, pasar saham menelepon kami dan bertanya apakah kami masih memiliki dana untuk diisi ulang. Jika tidak, kami akan dihapus dari daftar." Dalam 3 hari, Kong Jingtian tampaknya telah berusia lebih dari 10 tahun. Ada kurang dari rambut hitam, rongga matanya semakin cekung, dan tidak ada bekas darah di wajahnya. Dia tampak sakit parah. Sekarang dia putus asa. Dia tidak bisa melihat kemungkinan menerobos situasi saat ini, dan dia sudah patah hati. Foto Lin Mo di depannya juga berlubang. Kong Jing menguatkan buku jarinya di atas meja, memegangi kepalanya di telapak tangan, dan berbicara dengan lemah. Hapus saja, keluarga Kong tidak punya uang, jadi mereka tidak peduli apakah uang itu terdaftar atau tidak. Bagaimana situasi keluarga sekarang? Melihat pengurus rumah tangga tidak menjawab, dia mengangkat kepalanya dan perlahan membuka matanya. "Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Anda. Tuan, semua industri atas nama kami telah ditangguhkan, dan ada masalah dalam rantai modal. Ada lowongan lebih dari 160 miliar. Jika asetnya dijual, Kong Jingtian tahu apa yang dimaksud kepala pelayan, beli dan buang semuanya. Bahkan jika yang lain menghasilkan uang, Lin Mo tidak akan mendapat manfaat apapun. Bagaimana kemajuan kelompok pembunuh itu? Mereka telah dimusnahkan." Menunggu hasil ini, Kong Jingtian tidak terkejut. Begitu banyak pembunuh tidak bisa melakukan apapun pada Lin Mo. Sekarang dia memiliki ribuan penjaga harimau di sekelilingnya. Bahkan lebih mustahil untuk berhasil. "Oke, aku mengerti. Kamu boleh turun." Kong Jingtian tidak menggunakan guntur atau raungan. Dia hanya melambaikan tangannya dengan tenang. "Saya pikir dia akan terkenal sepanjang hidupnya, dan dia telah mengembangkan keluarga Kong dari keluarga kecil yang tidak dikenal menjadi salah satu kekuatan paling kuat di Hanoi. Tapi sekarang, dia tidak menyangka bahwa dia akan dikalahkan oleh seorang anak laki-laki. Apalagi kedua pihak bahkan belum pernah bertemu sejak awal perseteruan. Pernah ke sana 1 kali. Kamu benar-benar pecundang. Saya pikir semua kebencian hanyalah konflik antara Kong Wu, anggota junior keluarga, dan sekarang telah berubah menjadi perang keluarga. Sungguh konyol memikirkannya. Pangeran ke-6, yang berjaga-jaga terhadap mereka, tidak mengambil tindakan terhadap mereka. Namun,
sekarang keluarga itu telah jatuh di tangan Lin Mo. Jika dia bisa, dia benar-benar ingin melancarkan perang dan membunuh semua anjing hutan yang menekan industri keluarga Kong, tapi dia tidak berani. Begitu dia melakukannya, keluarga Kong akan dimusnahkan daripada bangkrut. Kong Jingtian mendongak dan melihat matahari terbit di luar jendela sangat menyilaukan, tetapi itu mewakili hari yang baru. Itu semua karena ketidakmampuan ayahku dan ketidakmampuannya membalaskan dendammu. Terpantul di kaca, dia tampak melihat wajah tersenyum anak-anaknya yang sudah meninggal, melambai padanya. Tidak lama kemudian, hanya terdengar suara teredam, dan seluruh keluarga Kong berada dalam kekacauan. Tidak, pemilik rumah melompat dari gedung, kabar kepala keluarga Kong yang terjun dari gedung memang tak lama dirahasiakan. Konon sebelum meninggal ia memegang foto Lin Mo di tangannya. Kematian Kong Jingtian juga menandai kemunduran total keluarga Kong, yang telah menarik diri dari panggung sejarah. Beberapa orang mungkin menghela nafas, tetapi setelah menghela nafas, semuanya akan tetap sama, dan Daku tidak akan lumpuh total karena itu, hilangnya keluarga Kong. Tiba-tiba, dunia luar menjadi gempar. Keluarga yang telah ada selama ratusan tahun dimusnahkan oleh Lin Mo dalam waktu kurang dari seminggu. Pertempuran ini sendiri juga membuat dunia luar mulai mengkaji kembali kebangkitan Daku Merchant Alliance. Sedangkan untuk anggota Daku Merchant Alliance, mereka tidak terlalu memperhatikan berita meninggalnya Kong Jingtian. Kini mereka sibuk mengakuisisi semua aset atas nama keluarga Kong, dan semua orang yang terlibat menghasilkan banyak uang. Beberapa hari kemudian, jamuan hajatan yang telah disepakati akan dimulai, dan upacara resmi pendirian Kamar Dagang Daku juga akan diadakan pada jamuan makan ini, yang sebelumnya hanya proses negosiasi internal, jadi upacara pengumuman eksternal ini masih tetap sangat penting. Adapun tempat acara ini wajar jika memilih keluarga Gan, tidak mungkin kota Heshan terlalu terbelakang. Bahkan hotel terbaik di sini pun tidak bisa mengadakan jamuan makan sebesar itu. Namun ketika Lin Mo dan pangeran datang ke keluarga Gan lagi, mereka dikejutkan dengan pemandangan di depan mereka. Apakah ini keluarga Gan? Pangeran juga sedikit tidak percaya diri. Setelah mengamati bangunan di dekatnya, dia mengangguk dengan pasti. Selama keluarga Gan telah berubah terlalu banyak, tempat yang awalnya kecil telah dibuldoser di mana-mana. Area tersebut saja telah berkembang 7 hingga 8 kali lipat, dan yang paling menarik perhatian adalah 3 bangunan besar yang tingginya lebih dari 10 meter dan lebar sekitar 100 meter. Dari kejauhan hanya samar-samar terlihat kediaman keluarga Gan yang hanya terlihat sangat kecil di depan beberapa bangunan. Gan Lao, yang sedang berpatroli dengan tangan di belakang punggung tidak jauh dari sana, mau tak mau mengungkapkan senyuman bangga saat melihat 2 orang yang tertegun itu. Sejak pesta terakhir pembentukan aliansi bisnis, banyak orang mengeluh bahwa keluarga Gan terlalu kecil, dan tidak berkelas jika mengadakan pertemuan di alun-alun. Pak Gan merasa kehilangan muka sehingga merasa marah. Kecuali kediaman keluarga Gan, ia memerintahkan agar seluruh bangunan dibongkar, termasuk tembok-tembok yang menghalangi. Tuan Lin, Pangeran, bagaimana kabarmu? Apakah keluarga Gan saya yang baru dibangun baik-baik saja? Pak Tua Gan berjalan ke arah mereka berdua dan kemudian dengan bangga memperkenalkan dirinya. Ini adalah tempat untuk puluhan ribu orang, ini adalah ruang perjamuan, dan ini adalah ruang tamu, yang semuanya dapat menampung puluhan ribu orang. Pangeran menelan ludah setelah mendapatkan kembali ketenangannya, dan mengangkat tangannya untuk menunjuk ke bangunan di depannya. Gan Pak Tua, bagaimana kamu melakukan ini? Meskipun dia telah melihat banyak dunia, baru sekitar setengah bulan sejak pertemuan terakhir, bagaimana jadinya bangunan besar ini dibuat? Pak Gan tersenyum misterius, tergantung orangnya. Untuk proyek ini, saya mempekerjakan lebih dari 30.000 pekerja konstruksi, bekerja dalam shift 24 jam sehari, lebih dari 30.000 orang, biaya tenaga kerjanya saja sudah ratusan juta, belum termasuk biaya konstruksi. Memikirkan hal ini, sang pangeran mau tidak mau mengacungkan jempol. Pak Tua Gan, mohon terbuka, kami menghabiskan banyak uang untuk perjamuan ini. Dihadapkan pada pujian pangeran,
Rahang Tuan Gan ternganga, dan dia tampak tenang setelah meluruskan kerah bajunya. Itu semua uang kecil, semuanya uang kecil. Bagaimana kekuatan kita di kota Hessian bisa diremehkan oleh pihak luar? Apalagi, Pei dan saya telah membentuk usaha patungan untuk membangun hotel bintang 5 di belakang gunung. Katanya lebih dan lebih banyak di wajahnya. Semakin bersemangat aku, semakin baik aku menghadapimu. Lin Mo di samping mendengarkan Anda berulang kali, dan apresiasinya semakin kuat. Kantor pusat aliansi bisnis belum memilih lokasi. Kedepannya pertemuan dan kegiatan aliansi bisnis akan diadakan di kota Hessian, dan keluarga Gan dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk sepenuhnya membangun reputasi keluarga. Meski investasi awal keluarga Gan relatif besar, namun manfaat tersembunyinya juga tidak sedikit. Meski terpencil, kota Hessian terletak di dekat laut dan relatif kaya akan makanan khas setempat dan makanan laut. Yang kurang adalah cara promosinya ke dunia luar, hanya sebuah kesempatan. Meskipun Tuan Gan ramah, dia juga berpandangan jauh ke depan. Setelah kota Hessian berkembang, investasi awal ini hanya akan berupa sejumlah kecil uang, dan sebagai penanggung jawab tempat tuan rumah, dia secara alami bergabung dengan aliansi bisnis, yang mana yang lebih penting lagi, memberikan kemudahan bagi perkembangan keluarganya. Setelah kedua belah pihak mengobrol sebentar, Pak Gan berpamitan dan pergi untuk memeriksa persiapan jamuan makan dan upacara pendirian. Segera setelah Lin Mo tiba di ruang tamu, anggota aliansi bisnis lainnya tiba satu demi satu. Sebelum jamuan makan dimulai, masih ada beberapa keuntungan yang belum dibagikan yang perlu ditangani. Dengan kerjasama dalam menekan keluarga Kong ini, hubungan antar tamu menjadi lebih harmonis. Mereka berbincang tentang berapa banyak harta yang telah mereka peroleh dan berapa banyak yang telah mereka hasilkan, dengan senyuman di wajah mereka. Semua orang cukup puas dengan hadiah ini. Suara itu terdengar, dan semua orang berhenti berbicara dan melihat ke arah Lin Mo. Tuan Muda Lin, bagaimana kami bisa merasa tidak puas? Ya, Lin Mo harus memberitahu kami jika lain kali sesuatu yang baik terjadi seperti ini. Tuan Muda Lin, jika ada keluarga lain yang menaruh dendam terhadap Anda, mari bergabung dengan mereka, hancurkan dia. Lagi pula, manfaat itulah yang menggerakkan hati orang-orang. Setelah menghasilkan banyak uang, banyak orang yang ingin membuat banyak reservasi dan mulai bercanda dengan Lin Mo. Lin Mo melihat penampilan semua orang dan menoleh ke Song Zilan. Pernahkah kamu melihatnya? Faktanya, mereka sangat mudah dikelola. Selama kamu bisa menghasilkan uang dengan mereka, mereka akan menghormatimu seperti dewa. Tentu saja, jika menyangkut perebutan kepentingan, mereka bisa berubah menjadi serigala lapar dalam sekejap. Song Zilan belum memikirkannya. Kemarilah, Lin Mo sudah berjalan di depan semua orang. Kami adalah pengusaha, dan kami menghargai berbisnis dengan tenang. Perkelahian dan pembunuhan tidak lebih dari itu. Karena semua orang puas, mari kita bagi bersama sisa wilayah keluarga Kong yang tidak terisi. Seperti yang diharapkan, Lin Mo seperti yang dia katakan ketika hal ini disinggung, wajah para anggota yang semula tersenyum tiba-tiba berubah menjadi serius. Kini keluarga Kong masih memiliki 2 potong kue besar yang belum dibagi. Yang satu adalah grup keluarga Kong, dan yang lainnya adalah Kong wilayah dan jalur laut keluarga. Ini adalah keluarga Kong. Alasan utama sebagian besar harta keluarga adalah karena sulit untuk dibagikan, dan saya tidak akan bersedia memberikannya kepada siapapun. Hanya karena masalah kepemilikan kedua tempat ini, banyak terjadi perselisihan di antara anggota aliansi bisnis, dan tidak ada yang mau menyerahkan 2 potong kue besar ini. Cara Lin Mo menangani hal ini juga sangat sederhana. Bagilah sistem kepemilikan saham dan bersama-sama menyumbangkan uang untuk pembangunan bersama. Mereka yang bersedia berinvestasi di grup akan membayar untuk mengakuisisi Kong Group. Mereka yang ingin mengembangkan area investasi situs tersebut, orang kaya akan membayar lebih dan berbagi keuntungan. Itu adil, masuk akal. Begitu rencana ini keluar, semua orang senang. Jika Anda tertarik, silakan pergi ke Wakil Presiden Song untuk mendaftar, dan kami akan menanganinya bersama. Ini adalah keuntungan dari aliansi bisnis. Untuk banyak proyek,
selama Anda menginvestasikan uang Anda sendiri, Anda tidak perlu khawatir sama sekali, dan ada solusi untuk setiap konflik dan perselisihan. Sedangkan untuk kekuatan kecil tersebut, pengusaha dengan aset lebih kecil juga bisa memperoleh keuntungan yang sesuai. Untuk sesaat, semua orang datang ke Song Zilan sambil tersenyum untuk mendiskusikan pembelian saham, dan perubahan wajah mereka secara bertahap membuat Song Zilan merasa lebih baik, dan dia perlahan mulai memahami apa yang dimaksud Lin Mo. Setelah semua orang mendaftar, rasa memiliki anggota terhadap aliansi bisnis menjadi lebih kuat, namun beberapa masih ragu. Tuan Lin, Anda tidak mendapat untung apapun dari operasi ini. Bukankah ini hanya membuang-buang waktu bagi kami? Begitu kata-kata ini keluar, Lin Mo sekali lagi menjadi fokus penonton. Masalah Lin Mo yang tidak mengambil keuntungan apapun juga menjadi perhatian orang lain. Jika Lin Mo benar-benar tidak mementingkan diri sendiri dan mengorbankan dirinya untuk orang lain, mereka pasti akan merasa tidak nyaman. Lin Mo hanya tersenyum tipis saat menghadapi tatapan ragu semua orang. Saya tidak begitu mulia. Saya telah bekerja untuk Anda secara gratis. Tapi kali ini adalah dendam pribadi saya terhadap keluarga Kong. Semua hasil harus dianggap sebagai kerja keras semua orang. Dan ini tidak lebih dari sebuah biaya kecil, itu hanya keuntungan. Semua orang tahu bahwa Lin Mo tidak sedang menyombongkan diri. Di antara beberapa pil yang dia miliki, tidak satu pun dari pil tersebut merupakan produk dengan keuntungan besar yang menyapu pasar. Semua orang yakin dengan penjelasan ini. Pembentukan aliansi bisnis memang merupakan hal yang sangat penting untuk pembangunan bersama, bukan organisasi swasta Lin Mo. Jika Anda ingin membantu, Anda dapat membayarnya. Semua hasil setelah runtuhnya bisnis keluarga Kong telah dibagikan, dan Lin Mo melihatnya dan sudah hampir waktunya. Makan malam hampir dimulai, aku akan bersiap-siap dulu, ayo ngobrol dulu. Bos, tunggu sebentar. Begitu Lin Mo berjalan ke pintu, Song Zilan menyusulnya. Lagi pula, Anda juga adalah Presiden Merchant Alliance. Apakah Anda akan mengenakan pakaian ini saat makan malam? Bukankah ini bagus? Pakaian olahraga itu mudah dan sederhana, dan kuncinya adalah nyaman dipakai. Lin Mo mengulurkan tangannya. Dengan ekspresi bangga di wajahnya, Song Zilan hanya menjawab dengan tatapan kosong. Kamu sudah sangat tua, kamu masih seperti anak kecil. Saya akan meminta seseorang untuk mengirimi Anda setelan yang saya pesan sebelumnya. Anda adalah presiden, dan Anda mewakili wajah aliansi pedagang. Lin Mo menghadapi Song Zilan, dia hanya bisa menggaruk kepalanya dengan naif ketika dia mengeluh. Dia memang sedikit ceroboh dengan citranya. Lagi pula, dia tidak terlalu menyukai penampilan top yang indah seperti ini. Tetapi situasinya berbeda sekarang, jadi dia tidak bisa melepaskan amarahnya. Setelah Song Zilan mengeluh, dia berbalik dan kembali bekerja di aliansi bisnis. Meskipun dia memanggil beberapa orang yang cakap dari grup, dan Tong Xiaohe juga mentransfer beberapa talenta elit, segalanya tidak berjalan baik di hari-hari awal aliansi bisnis. Ada terlalu banyak hal yang perlu disibukkan. Ketika Lin Mo tiba di ruang perjamuan, dia tidak melihat ada tamu yang datang lebih awal. Hanya staf sibuk yang berjalan di antara mereka, dan ada vas dekoratif terbalik di sebelahnya. Tanpa sadar, ia mengangkat dirinya, merapikannya dengan hati-hati, lalu bertepuk tangan dengan puas. Namun, saat ia berbalik untuk berganti pakaian, beberapa anak muda dengan pakaian cantik tiba-tiba masuk keluar pintu. Yang di depan adalah seorang gadis dengan rok panjang, dikelilingi oleh sekelompok pria. Dia duduk dengan ringan, dia melirik Lin Mo yang ada di dekatnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia tidak menyangka bahwa pelayan ini cukup tampan, tapi menurutnya, betapapun tampannya dia hanyalah seorang pelayan. Pelayan, kopi, pengucapannya sangat standar dan halus, tetapi Lin Mo sedikit linglung. Anak-anak muda ini menganggap diri mereka sebagai pelayan. Hei, apa yang kamu bicarakan? Kenapa kamu linglung? Nona Fei Fei bilang dia ingin kopi, pergi dan siapkan dengan cepat. Bodoh sekali, aku bahkan tidak bisa mengerti bahasa Inggris. Di bawah ejekan,
Lin Mo tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Sebagai penyelenggara, dia tidak menyangka sekelompok orang kaya generasi kedua telah menjadi pelayan, dan sepertinya mereka akan menemukan jalannya sendiri. Maaf, saya bukan pelayan. Jika Anda ingin kopi, orang-orang itu dapat membantu Anda. Nada bicara Lin Mo tenang dan dia tidak marah. Dia hanya menyatakan fakta secara objektif. Setelah itu, dia berbalik dan pergi ke belakang panggung untuk berganti pakaian. Cih, pelayan ini sombong sekali. Aku akan meminta ayahku untuk mengantarnya nanti. Nona Fei Fei, kamu tidak perlu memperhatikannya. Aku akan menuangkan kopi untukmu. Saat dia mengatakan ini, sekelompok pemuda mulai bersikap sopan seperti orang gila. Menuangkan kopi, tuangkan kopi untuk yang mendapatkannya, dan dapatkan makanan penutup untuk yang mendapatkannya. Ini adalah gadis super kaya yang akan menyelamatkan mereka 10 kali kerja keras seumur hidup. Generasi kedua yang kaya hanyalah tontonan di jamuan makan. Orang pertama yang datang adalah Ding Li. Orang ini juga dengan cerdik mengikuti aliansi bisnis dan merobohkan semua kasino bawah tanah keluarga Kong setelah jatuhnya keluarga Kong. Buatlah banyak uang. Sejak mengikuti pengaturan Lin Mo, dia telah berkembang lebih baik dan lebih cepat. Melihat kekuatan yang semakin kuat di bawah komandonya, senyuman di wajahnya tidak pernah hilang. Satu-satunya penyesalan adalah kakinya tidak cukup baik. Su berjalan dengan sedikit lemas. Tuan Lin, selamat. Suara ini menunjuk dengan gembira. Tentu saja itu adalah presiden dari Merchant Alliance. Lin Mo tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya ketika dia melihat betapa suksesnya penjahat ini, dan perhatiannya tampak terganggu. Kamu harus berhati-hati, meskipun kamu telah mendapat untung besar kali ini. Berhati-hatilah dalam menyembunyikan kekayaanmu. Jika tidak, saudara-saudaramu dari keluarga Ding akan mencoba mengganggumu lagi. Ding Li adalah paku yang dikuburkan Lin Mo di dalam keluarga Ding. Lin Mo tidak ingin dia mati bahkan sebelum dia mengaktifkannya. Saya mengerti ini. Orang-orang yang menyita kasino bawah tanah keluarga Kong semuanya adalah orang kepercayaannya yang tersembunyi, dan orang luar tidak akan secara langsung mengasosiasikan mereka dengannya. Ding Li masih jelas tentang hal ini di dalam hatinya. Perbesar gambarannya, jangan dibutakan oleh keuntungan kecil di depanmu. Masa depanmu adalah berdiri di puncak daku. Meskipun tidak ada seorang pun yang secara pribadi, Lin Mo mengingatkan Ding Li lagi. Saat ini, di ruang perjamuan, dengan kedatangan anggota aliansi bisnis, suasana menjadi sangat hidup, dan Lin Mo mengabaikan Ding Li. Ketika dia datang ke aula, dia kebetulan bertemu dengan orang-orang kaya generasi kedua itu. Lin Mo selalu tampan, tetapi sekarang setelah berganti pakaian formal, auranya berada pada tingkat yang lebih tinggi. Banyak tamu wanita yang hadir tampak ke samping, bahkan Fei Fei tidak tidak mau melihat Lin Mo beberapa kali lagi. Namun hanya karena pandangan sekilas ini, anak-anak muda di sekitarnya langsung menjadi iri. Bukankah kamu hanya seorang pelayan? Kenapa kamu berpura-pura? Ya, kupikir aku bisa membuat perbedaan hanya dengan mengganti rompiku. Kamu anak yang cantik, sungguh menjijikkan. Ketika sang pangeran dia mendengar ini di sebelahnya, dia hendak melangkah maju untuk memberi mereka pelajaran. Namun, mereka dihentikan oleh Lin Mo. Sekilas saja melihat sikap mereka terhadap gadis bernama Fei Fei mengungkapkan bahwa para remaja ini cemburu. Ini adalah kegelisahan hormonal masa muda. Kamu tidak perlu mengkhawatirkannya, sang pangeran, seorang lelaki lajang dan lurus, tidak bisa bereaksi. Tapi karena kakak laki-laki tertuanya sudah berbicara, dia hanya bisa menatap tajam ke arah kelompok itu, dari orang-orang kaya generasi kedua, lalu berkata dengan marah, berbalik. Segera setelah itu, tamu-tamu lain mulai berdatangan, dan panggilan masuk terdengar di luar pintu. Kota Haifang, Guan Yue ada di sini. Begitu dia mendengar nama Guan Yue, salah satu mata anak laki-laki kaya generasi kedua tiba-tiba berbinar. Setelah Guan Yue buru-buru memasuki pintu, dia mencari Lin Mo, tetapi ditarik ke samping oleh putranya. Ayah, kamu di sini? Dia datang ke perjamuan untuk menangani hal-hal penting.
Sekarang Guan He ikut campur seperti ini, suasana hatinya tidak jauh lebih baik. Ada apa? Guan He tidak menyadari bahwa nada bicara ayahnya sudah tidak sabar, dan dia terus memuntahkan kepahitannya. Ayah, pelayan ini sombong sekali. Aku baru saja memintanya untuk menuangkan kopi untuk kita, tapi dia mengabaikan kita semua. Bisakah ayah memikirkan cara untuk mengusirnya? Kulihat dia merusak pemandangan. Guan Yue tidak menolak permintaan putranya ini, yang tidak berlebihan. Itu hanya untuk memecat seorang pelayan. Selama dia mengatakannya, Pak Tua Gan pasti akan melakukannya. Namun ketika melihat ke arah yang ditunjuk oleh jari Guan He, Guan Yue tiba-tiba menjadi pucat, karena orang itu adalah Lin Mo yang sedang mengobrol dengan sang pangeran. Kamu memanggilnya pelayan, dan kamu meminta seseorang untuk menuangkan kopi untukmu. Guan dia melihat ekspresi ayahnya berubah, dan dia tidak tahu apa yang terjadi, jadi dia hanya mengangguk dengan kaku. Lin Mo, pelayan, di antara semua orang yang hadir. Mungkin hanya Lin Mo yang memahami maksud Guan Yue. Secangkir teh permintaan maaf ini bukan hanya karena insiden intersepsi Buddha berwajah 8, tetapi juga insiden sebelumnya di Melia di mana Guan Yue memimpin dalam mengepung dan menekan Lin Mo. Yang paling penting adalah bisnis tanaman merambat malam yang akan dia mulai dibenci oleh Lin Mo pada awalnya. Lin Mo tidak membunuh Jenderal Hai, tetapi dia tidak membunuh Buddha bermuka 8 yang mencegat kapal itu. Jadi dia memberitahu Guan Yue bahwa jika saya tidak membunuh mereka semua, Anda masih memiliki kesempatan untuk mengakui kesalahan Anda. Menggabungkan semua ini, dia akan mengatur teh permintaan maaf. Pada saat ini, dia juga gelisah. Dia tidak tahu apakah bantuan atas kekuatan Lin Mo di awal pembentukan aliansi bisnis akan efektif. Lagi pula, dia tidak tahu seberapa besar hati Lin Mo. Saat ini, Guan Yue tidak berani mengangkat kepalanya, dan hanya bisa menunggu dengan cemas jawaban Lin Mo. Setelah menunggu selama 3-5 detik, Guan Yue hanya merasakan tangannya mengendur, dan Lin Mo mengambil cangkir tehnya. Dia mau tidak mau menghela nafas lega. Sekarang situasi di Lin Mo telah beres, dia harus menundukkan kepalanya. Saya menerima tehnya, dan saya bisa melupakan masa lalu. Tetapi ada satu hal, Tuan Guan berharap Anda mengingatnya. Terkadang orang tidak bisa terlalu serakah, dan mereka tidak bisa mengulurkan tangan terlalu lama. Kamu bisa menghasilkan uang, tetapi kamu harus mematuhi aturan. Jaga hati nuranimu. Guan Yue mengerti arti kata-kata Lin Mo. Seperti yang diharapkan, Lin Mo masih mengkhawatirkan masalah Ye Man Chao. Terima kasih, Tuan Lin. Saya akan selalu mengingat kata-kata Guan Yue, Tuan Lin. Alasan mengapa Lin Mo mati-matian mempertahankan Guan Yue hanya karena dia merasa Guan Yue masih sangat berguna. Dia juga menghadiri pertemuan ini. Ada masalah untuk memulai kembali Liga Militer Provinsi Hanoi. Jika saatnya tiba, kita akan membutuhkan bantuan Guan Yue untuk menghadapi kenakalan Xiao Xiao itu. Tentu saja, jika orang ini cuek dan keras kepala, Lin Mo dengan sendirinya tidak akan menahannya lagi. Hidup atau mati bergantung pada pilihan Guan Yue sendiri. Percakapan yang kabur membuat orang lain bingung. Namun, generasi kedua yang kaya tidak berani tinggal di sini lebih lama setelah melihat ini. Setelah meminta maaf kepada Lin Mo, mereka melarikan diri ke sini satu demi satu. Guan Yue harus menundukkan kepalanya di depan Lin Mo. Itu tidak cukup untuk Lin Mo untuk bertarung dengan satu tangan. Di antara mereka, hanya Fei Fei yang tersisa, menatap Lin Mo dengan penuh minat. Setelah mendapatkan pengampunan Lin Mo, Guan Yue juga berdiri. Tuan Muda Lin, kali ini saya masih ingin mengucapkan terima kasih karena telah membantu saya membersihkan rumah saya. Saat dia berbicara, dia membungkuk lagi sambil memegang cangkir teh. Tapi kali ini itu bukan permintaan maaf, tapi terima kasih. Pengkhianatan terhadap Buddha berwajah 8 adalah duri di hati Guan Yue. Namun dengan dukungan Jenderal Hai dan Pangeran Tertua, dia tidak dapat melakukan apapun terhadap Buddha berwajah 8. Jika Lin Mo tidak mengambil tindakan, Guan Yue akan kehilangan muka. Lin Mo menerimanya dengan tenang, tetapi saat dia mengambil cangkir teh dan meminum tehnya, Guan Yue berbicara lagi. Tuan Muda Lin,
Jika Anda tidak keberatan, bagaimana kalau kita menjadi saudara lawan jenis? Mendengar ini, teh di mulut Lin Mo muncrat. Apakah kamu serius? Putri dan putra Guan Yue hampir seumuran dengannya, yang berarti Guan Yue adalah generasi paman dan pamannya Lin Mo. Apakah mereka bersumpah bersaudara? Sungguh sebuah lelucon internasional. Ketika Ding Li di samping melihat pemandangan ini, wajahnya yang tersenyum tiba-tiba membeku. Apa yang sedang dilakukan Ding Li? Jika dia dan Lin Mo bersumpah sebagai saudara, maka dia harus memanggil Lin Mo paman Lin. Sial, apakah kamu ingin menindasku dalam hal senioritas? Bisakah kamu tetap menjadi manusia? Untungnya, Lin Mo langsung menolak. Tuan Guan, perbedaan usia di antara kita terlalu besar, saya rasa kita tidak cocok. Mari kita lupakan saja. Dia dan pangeran memiliki hubungan yang sangat baik sehingga mereka tidak mengatakan apapun tentang hubungan bersumpah, dan Guan Yue tidak mengatakan apa-apa tentang hal itu. Selain itu, kedua belah pihak masih belum jelas apakah kita akan menjadi teman atau musuh di masa depan, jadi mari kita sulit mengucapkan selamat tinggal. Apakah ada penyakit serius? Ketika Guan Yue mendengar ini, ekspresi kecewa muncul di wajahnya, dan dia diam-diam berpikir itu sangat disayangkan. Meskipun Jenderal Hai tewas di tangan Lin Mo, pelaku di balik kejadian ini adalah bawahannya Guan Yue. Jika pangeran tertua melanjutkan masalah ini, Guan Yue pasti akan terlibat. Guan Yue awalnya berpikir untuk mengikat mereka berdua setelah bersumpah dengan Lin Mo, sehingga Lin Mo dapat membantu Ding Lei dari depan, tetapi Lin Mo menolak. Guan Yue meminta maaf atas kesadaran Ti, dan perlahan menjadi tenang di tengah keraguan yang menyelimuti semua orang. Pada saat ini, absensi dimulai lagi di luar pintu. Keluarga Zhao, Zhao Ziyan, dan Zhao Yu telah tiba. Kelompok laut, Tong Xiaohe telah tiba. Kedua orang ini telah muncul di pendirian aliansi Zhixiang sebelumnya, jadi tidak mengherankan jika mereka datang sekarang. Tong Xiaohe, sebaliknya, menemukan Lin Mo segera setelah dia memasuki pintu. Tuan Lin, saya minta maaf, awalnya, ayah saya ingin menghadiri jamuan makan ini secara langsung. Tetapi sesuatu tiba-tiba terjadi dan dia tidak bisa datang, jadi dia harus meminta saya untuk hadir mewakilinya. Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan sebuah kotak hadiah. Ini adalah hadiah yang diminta ayahku untuk kuberikan kepadamu. Di satu sisi, ini adalah anugerah penyelamat hidup untuk Tuan Lin. Di sisi lain, ini juga untuk berterima kasih kepada Tuan Lin atas bantuannya dalam mencegat kapal. Tong Xiaohe menyerahkan kotak hadiah. Ketika dia berbicara, dia menambahkan, karena waktu terakhir kali terlalu terburu-buru dan saya tidak punya waktu untuk menyesuaikan, jadi saya menundanya sampai sekarang. Saya harap Tuan Lin tidak keberatan. Orang lain di sekitarnya tiba-tiba menjadi penasaran dan menjulurkan leher untuk melihat. Lihat, hadiah apa yang dikirimkan Sino Ocean Group ini, sebenarnya butuh waktu lama untuk mempersiapkannya. Setelah pangeran mengambil kotak hadiah, dia tidak terlalu memperhatikannya. Beratnya tidak terlalu berat, didorong oleh rasa ingin tahu, dia diam-diam membuka kotak hadiah sementara Lin Mo tidak memperhatikan. Namun, tidak ada kejutan yang tak ternilai harganya. Harta karun di dalamnya, sebuah kertas. Benar, itu hanya selembar kertas putih yang dibuat dengan baik. Sang pangeran mengerutkan kening, merasa seolah-olah dia telah ditipu. Siapa yang dia anggap remeh dengan memberinya selembar kertas, namun ketika dia membuka kertas putih bertitik itu, matanya tiba-tiba melebar dan napasnya menjadi lebih berat. Saudaraku, Kakak Lin Mo selalu berpikir bahwa pikirannya kuat dan dia bisa tetap tenang dalam situasi apapun. Namun, ketika dia melihat isi kertas putih yang diserahkan oleh pangeran, ekspresinya berubah drastis. Tidak mungkin hadiah ini terlalu mewah. General Manager Tong, hadiah terima kasih ini terlalu berharga. Kami tidak dapat menerimanya. 6. Fregat dan 2 kapal perusak. Ini sudah menjadi armada kapal perang yang lengkap. Bahkan jika Anda melihat seluruh dunia, hadiah luar biasa ini tidak akan memberi Anda kekuatan lebih dari 5 jari. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dibeli dengan uang. Namun,
Tong Xiaohe hanya tersenyum tipis saat dihadapkan pada keterkejutan Lin Mo. Tuan Muda Lin, dibandingkan dengan nyawa ayah saya, ini hanyalah harta benda luar. Terlebih lagi, Tuan Muda Lin juga merupakan calon pelanggan besar kami di masa depan. Sekarang kami telah menjalin hubungan yang baik, kami juga ingin menjebak Tuan Muda Lin. Mo tahu dengan jelas, ini hanya lelucon yang dibuat oleh pihak lain. Apakah Sino Ocean Group adalah pelanggannya? Jelas sekali bahwa mereka tidak kekurangan sama sekali, bisnis mereka berada di tingkat nasional, bahkan jika Lin Mo berkembang di masa depan, volume pembeliannya tidak akan termasuk dalam 100 pelanggan teratas grup lain. Tuan Lin, terima saja, kalau tidak ayah saya akan datang dan mengirimkannya secara pribadi lain kali. Melihat pihak lain tegas, Lin Mo berhenti bersikap sok. Kalau begitu terima kasih atas bantuan besar kelompok Anda. Saya, Lin Mo, telah mencatat sentimen ini. Tuan Muda Lin, sama-sama, ini adalah hadiah terima kasih kami. Mengenai apa hadiah terima kasih ini, yang lain tidak entahlah, mereka hanya melihat secarik kertas kosong, lalu obrolan mereka tiba-tiba menjadi heboh. Guan Yue tercengang. Jika Lin Mo adalah seorang pelayan, dia akan layak berada di sini. Terlebih lagi, dia ingin memperkuat aliansi pedagang Lin Mo hanya untuk mendapatkan bantuan. Untungnya, dia bisa menggunakannya hari ini. Tapi dia adalah orang yang luar biasa. Anak besar dia menjadikan Lin Mo orang baru dan memintanya untuk menuangkan teh. Semua persiapanku telah dirusak olehmu, ayah. Itu dia, saat aku pertama kali memasuki jamuan makan. Aku melihatnya mengunjungi Fas, cepat usir pelayan ini agar dia tidak merusak pemandangan kita. Guan He awalnya ingin pamer di depan teman-temannya ngomong-ngomong, Fei Fei juga ingin melihat kekuatan ayahnya. Oleh karena itu, dia bahkan meninggikan suaranya beberapa kali, mencoba membuat semua orang terkesan. Namun setelah dia selesai berbicara, dia mendapat tamparan keras dari ayahnya. Dasar bajingan, diamlah. Suara tamparan menggema di sekeliling, melihat sidik jari merah di wajah Guan He, terlihat jelas bahwa tamparan Guan Yue sangat keras. Guan He memegangi pipinya dan matanya penuh dengan keluhan. Dia masih tidak tahu apa kesalahannya. Bukankah dia baru saja meminta ayahnya untuk mengusir seorang pelayan dari tempat kejadian, adapun kehilangan kesabaran seperti itu. Kemarilah dan minta maaf kepada Tuan Lin. Setelah Guan Yue selesai memberi pelajaran pada putra sulungnya, dia meraih kerah bajunya dan membawanya ke Lin Mo. Tuan Muda Lin, saya minta maaf, anak saya bodoh dan menabrak Anda. Setelah Guan Yue selesai berbicara, dia menggunakan tangannya untuk langsung menekan tubuh Guan He, minta maaf kepada Tuan Lin Mo. Segera setelah kata-kata ini keluar, tidak ada yang mengerti apa yang terjadi. Tetapi ekspresi generasi kedua yang kaya berubah drastis. Reputasi Lin Mo begitu terkenal sehingga mereka mengebom dermaga Ding, mengalahkan Ding Li, maju dan menangkap pemimpin lawan, dan kemudian membunuh Jenderal Hai dan Kong Rumah, Del. Pilih saja satu hal secara acak, itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah berani mereka lakukan dalam hidup mereka. Banyak dari mereka yang masih menganggap Lin Mo sebagai idolanya, sehingga mereka berpikir untuk memanfaatkan jamuan makan ini untuk datang dan bertemu dengan pemimpin generasi mudanya. Namun, mereka tidak menyangka akan membuat keributan besar saat bertemu. Olong. Apa maksudnya memperlakukan idolamu sebagai pelayan? Setelah Guan He mengetahui identitas Lin Mo, dia gemetar ketakutan. Dilihat dari perilaku Lin Mo di masa lalu, orang ini bukanlah orang yang baik. Jika dia mengkhawatirkannya, dia pasti tidak akan memiliki kehidupan yang baik. Tuan Muda Lin, saya minta maaf, saya meremehkan orang lain, saya harap Anda tidak keberatan. Setelah dia selesai berbicara, Guan Yue masih merasa tidak puas, dia menekan Guan He dan ingin bersujud ke tanah untuk meminta maaf. Tuan Guan, itu tidak perlu. Itu hanya kecemburuan di kalangan anak muda, tidak perlu terlalu serius, dan saya tidak pelit. Lin Mo benar-benar tidak mengambil hati masalah ini. Sekarang dia sudah meminta maaf, maka tak perlu ditahan lagi. Setelah mendengar ini, Guan Yue melepaskan Guan He, kembalilah. Kamu tidak bisa berbuat apa-apa,
kamu sangat mahir dalam membuat masalah. Tuan Guan, kamu begitu centil sehingga kamu tidak memahami karaktermu. Jika terjadi sesuatu, katakan saja padaku. Sekarang setelah dia terungkap, Guan Yue tidak ragu-ragu, seseorang membawakan teh. Dengan teriakannya yang tak terduga, semua perhatian diarahkan ke sini. Adapun Lin Mo dan sang pangeran, mereka juga jika Anda tidak dapat dihukum, apa gunanya? Saat semua orang bingung, Guan Yue memegang teh dengan kedua tangannya dan berlutut dengan satu kaki. Tuan Muda Lin, kurangnya pengawasan ketat Tuan Guan menyebabkan intersepsi kapal. Saya bersalah dalam masalah ini, saya harap Tuan Lin bisa melupakan masa lalu. Saat dia mengatakan ini, dia mengangkat teh di atasnya kepala. Ini, sebagian besar masyarakat yang hadir merasa tindakan ini agak berlebihan. Hanya kejadian mencegat sebuah kapal. Teh permintaan maaf dengan berlutut dengan satu kaki ini juga menggerakkan pasukan dan memobilisasi massa.